sekarang tiga hal yang salah ya dalam dilakukannya penelitian. Biasanya ini buat anak-anak sekolah nih, SMA tuh biasanya. Ini sering banget. Pertama soal IoT. Apa-apa di IoT-in gitu. Ibaratnya kalau pakai IoT itu keren gitu ya, Internet of Things. Kayak contoh misalkan alat buat nyiram tanaman. Itu kan IoT udah sering ya. Terus kalian misalkan nih mau nyari keterbaruan nih alat nyiram tanaman kalian terhadap yang udah-udah gitu buat hidroponik misalkan. Ya udah tuh kalian nambahin debit airnya berapa, terus nambahin suatu variabel tuh yang sebenarnya tuh nggak penting kalau ditambahin juga. Misalkan debit airnya keluarnya berapa, terus kelihatan daya persatuan waktunya tuh berapa. Padahal tuh market tuh nggak minta, dalam arti tuh nggak usah ada sensor tersebut, nggak usah ada variabel itu di alat kamu, itu juga nggak kenapa-napa. Jatuhnya jadi maksa, jadi kepengen suatu keterbaruan, tapi keterbaruan itu nggak dilandaskan oleh suatu market demand atau suatu permasalahan yang ada. Jadi kalian tuh asal nambah-nambah variabel, asal nambah-nambah fitur di alatnya, biar ada keterbaruan, tapi juga nggak guna, itu juga biar apa gitu. Jadi jangan FOMO FOMO sama teknologi baru khususnya IoT ya, lagi pada FOMO FOMO banget sama IoT, apa-apa di IoT-in gitu. Di 4.0 lah 4.0, padahal nggak ada fungsinya juga kalau produk tersebut dibikin IoT. Jadi kalau kalian mau pakai IoT di suatu produk, cari problemnya dulu, problemnya tuh krusial atau enggak. Misalkan alat nyiram tanaman tuh yang muter-muter gitu loh, yang di rumput ntar airnya bisa muter-muter kayak gitu. Terus dihitung lah berapa derajat putarannya, dihitung kecepatannya, RPM-nya, ya biar apa sih kayak gitu sih, emang diminta sama market, ada perusahaan kalau misalkan ada company yang minta atau itu jadi suatu masalah, ya ya udah kalian pakai itu jadi suatu penelitian dan suatu keterbaruan. Pakai IoT berdasarkan landasan masalah yang udah ada, cari penelitian sebelumnya ada nggak sih yang udah mengaplikasikan ini ke IoT terhadap masalah tersebut, terus cari research gapnya yang keterbaruan kalian daripada penelitian sebelum-sebelumnya. Baca jurnal, baca makalah, baca skripsi orang, baca Google Scholar, dan lihat-lihat video di YouTube juga tuh akan sangat ngebantu sih. Ya biasanya paling sering juga sih orientasinya ke teknologi canggih. Misalkan aku pengen bikin drone, terus bikin drone-nya ntar ada sensornya lah, drone-nya gede, ada 6 baling-balingnya. Ya terus biar apa gitu ada 6, biar apa fungsinya, terus kalau 6 kenapa. Misalkan ternyata, misalkan contoh ya, mau neliti hukum fisikanya gitu, misalkan antara 6 baling-baling dengan 4 baling-baling terhadap turbulensi di mana tuh di angin, itu ada hubungannya tuh bagus karena ada penelitiannya. Tapi kalau sekedar bikin drone ada 6 baling-balingnya, terus ya udah jadi baling-baling gitu, ada drone-nya ada 6 baling-balingnya, ini lebih bagus, ngaku-ngaku lebih bagus lah, lebih canggih fiturnya, itu nggak ada efeknya, kecuali kalian tuh menghubungkan suatu inovasi tersebut ke problematika yang ada, misalkan tadi turbulensi terhadap angin gitu, itu baru bisa. Jadi jangan bikin teknologi canggih-canggih gitu, pengen bikin alat tuh yang gede, yang canggih gitu, tapi nggak mengatasi masalah apa-apa. Harus tahu dulu makanya problemnya apa. Baik lagi berangkat dari suatu masalah. Jangan kita punya produknya dulu, kepengen bikin ini, kepengen liti ini, tapi masalahnya tuh nggak ada, jatuhnya maksa. Kayak yang aku spill di video-video sebelumnya juga. Misalkan, ini contoh penelitian tuh yang simpel dulu ya. Pengen ngasih es batu di kipas angin, jadi katanya biar kipas anginnya dingin gitu ya. Eh, Pertama, masalahnya tuh nggak ada kipas angin dikasih es batu. Toh ujung-ujungnya es batu dari kulkas juga kan. Terus yang kedua, masalahnya jadinya maksa. Karena ya nggak penting nggak sih nyelesain masalah kipas angin dikasih es batu, dan udah banyak juga gitu yang aplikasiin hal tersebut di YouTube. Yang keren tuh kayak gini ya. Ini based on true story. Jadi ada tuh orang, dia tuh dia tuh bikin tempat sampah tuh, pas kita ngedeket tuh tempat sampahnya ngebuka sendiri gitu. Itu simple banget, cuma pakai Arduino Uno sama sensor ultrasonic. Tapi tempat sampahnya itu ditaruh di sekolah-sekolah SD itu di daerah agak pelosok gitu ya. Jadi anak-anak SD yang tadinya nggak tahu IoT, nggak tahu Arduino, itu datengin sampah tuh cuma buat rasa curiosity mereka doang. Ya mereka datang tempat sampah kebuka sendiri kan, mereka jadi kepengen buang sampah pada tempatnya gitu. Wah tuh bagus tuh penelitian tuh, hubungan hubungan apa ya, lupa ya waktu itu ya, kayak hubungan tempat sampah ultrasonik terhadap budaya buat ngebuang sampah di tempat sampah deh, budaya anak SD ngebuang
sampah di tempat sampah tuh bagus banget karena kita tuh ngajarin orang, anak kecil, buang sampah pada tempatnya tapi nggak usah pakai kata-kata. Kan anak kecil kan kalau lihat sesuatu yang keren gitu bisa ngebuka sendiri kan dia curious kan penasaran kan. Akhirnya dia tuh datangin tempat sampahnya dan ngebuang sampahnya tuh secara otomatis nggak usah disuruh lagi, nggak usah pakai kampanye dan penyuluhan. Cukup naruh tempat sampah ultrasonik tuh di SD gitu yang sederhana pakai Arduino dan anak-anak SD tersebut langsung meningkat tuh budaya membuang sampah pada tempat sampahnya sebesar berapa persen lupa karena udah lama pernah baca jurnalnya juga. Itu baru keren tuh bagus banget. Secara teknologi biasa aja sih IoT gitu kan cuma pakai Arduino sama sensor ultrasonik. Tapi jika diaplikasikan ke anak SD dan dibuat penelitian gitu, kita gimana caranya ngebudayakan anak SD bikin buang sampah pada tempatnya? Itu jadi suatu ide penelitian yang efeknya bagus banget dan tinggi banget nilainya. Karena nggak kepikirannya sama orang-orang. Manfaatin psikologi anak kecil buat buang sampah dengan tempat sampah otomatis pakai Arduino Uno. Itu keren sih. Do your own research, jadi referensi aja dan kalian sebagai manusia juga ya punya akal pemikiran sendiri lah. Cuma ini aku bikin tuh bahasanya sesederhana mungkin supaya bisa dicerna sama anak SMA. Mungkin bakal kalau ada mahasiswa nonton atau dosen nonton kayak, "Loh kok kayak begini banget ya? Kok nggak berangkat dari penelitian dan lain-lain?" Cuma kan ya ini juga difokuskan untuk mengembangkan anak SMA supaya tertarik ke riset, inovasi, dan penelitian. Jadi, good luck semuanya buat yang ingin melakukan penelitian dan ikut-ikut lomba karya ilmiah.